Selama bertahun-tahun, rumah yang terbengkalai ini pernah menjadi tempat penuh cinta, tawa, dan kenangan yang berharga. Dibangun oleh sebuah keluarga Yahudi Amerika beberapa dekade yang lalu, rumah ini berdiri sebagai simbol kesuksesan dan kemakmuran mereka. Namun pada tahun 2018, tragedi terjadi ketika kebakaran hebat melanda rumah ini. Mereka terbangun di malam hari dan melihat hasil kerja keras seumur hidup mereka dilalap api di depan mata mereka. Saat asap mulai menghilang dan keluarga itu melihat kerusakan yang terjadi, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali ke rumah itu. Kerusakannya terlalu parah dan struktur bangunannya sudah tidak aman lagi untuk dihuni. Dan akhirnya rumah itu dibiarkan kosong, menjadi pengingat yang menghantui tentang apa yang pernah ada. Hingga hari ini, semua kenangan pemilik sebelumnya masih tersimpan di dalamnya. Sebuah tempat yang begitu unik hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tempat ini akan memberi kita gambaran tentang kehidupan orang-orang ini sebelum bencana terjadi. Hari ini, keluarga tersebut tetap selamat dan sehat. Mereka tampaknya telah melanjutkan hidup dan meninggalkan masa lalu mereka dan tidak menunjukkan minat pada apa yang tertinggal di bawah puing-puing. Dari sisa-sisa kebakaran yang hangus hingga harta karun yang ditinggalkan oleh keluarga tersebut, bersiaplah untuk dibawa ke dunia penuh drama, intrik, dan patah hati saat kita menyelami sejarah rumah terbengkalai yang menarik ini di bagian utara New York. Jadi selamat datang semuanya di episode baru Bros of Decay. Saya Leslie dan hari ini saya punya tempat yang sangat spesial untuk ditunjukkan kepada kalian. Untuk pertama kalinya di channel ini, saya mendokumentasikan sebuah rumah mewah milik keluarga Yahudi Hasid. Saya di sini berdiri di tengah hutan menuju ke rumah mewah yang terbengkalai ini. Dan hari ini saya sebenarnya ditemani oleh kelompok yang cukup besar. Jadi tentu saja kita punya Moreno di sini seperti biasa. Hari ini kita juga ditemani oleh Exploring with Josh. Bagaimana kabarmu, bro? Tentu saja, bro. Ini bakal keren. Hey bro, apa nama kamu di YouTube, bro? Seth Borden. Seth Borden, senang bertemu denganmu. Bro? Ya. Dan pacarnya juga bersama kita. Maaf, aku lupa namamu. Casey. Itu Casey. Oke, sekarang ayo kita ke rumah. Mari kita lihat-lihat. Kami sudah ke sana kemarin untuk mengambil beberapa foto. Tapi hari ini kami akan merekam tempat itu, mendokumentasikan seluruh situs bersejarah ini dan semua yang telah ditinggalkan di sana. Kita masih harus berjalan melewati hutan di sini untuk sampai ke tempat itu. Seperti yang bisa kalian lihat, masih sangat dingin di bagian Amerika Serikat ini. Hari ini saya masih berada di New York bagian utara. Tapi wow, rasanya seperti kita sedang berjalan di dalam dongeng. Di sana, di kejauhan, kita melihat sekilas mansion itu untuk pertama kalinya. Ini adalah salah satu tempat paling mewah sejauh ini yang sedang kami dokumentasikan di Amerika Serikat. Dan bagi saya, selalu sangat istimewa jika saya menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah saya dokumentasikan sebelumnya. Seperti keluarga Yahudi, itu luar biasa. Saya sangat terpesona dengan agama Yahudi, dengan cara hidup mereka. Dan melihat mansion milik mereka adalah sebuah impian bagi saya. Dan di lingkungan seperti ini, di area yang penuh pepohonan seperti ini, akan semakin baik untuk mendokumentasikan tempat ini. Bersalju, seperti negeri ajaib musim dingin, pemandangan musim dingin. Seperti yang bisa Anda lihat, masih banyak barang di luar. Tempat ini telah ditinggalkan sejak tahun 2018 ketika terjadi kebakaran hebat di dalam tempat ini. Dan saya akan menunjukkan ini kepada Anda sebentar lagi. Dan seperti yang bisa Anda lihat, mereka mencoba menutupnya dengan papan. Orang-orang datang ke sini, memecahkan jendela, membuka tempat ini, dan sekarang tempat ini terbuka untuk kita tentu saja. Tentu saja itu cukup menyedihkan.
Tapi sekarang kita punya kesempatan untuk mendokumentasikan tempat yang luar biasa ini. Saat kami menuju rumah yang ditinggalkan itu, diam-diam kami diikuti oleh 4 anggota muda komunitas Yahudi di dekat sana. Mereka tertarik dengan apa yang akan kami lakukan di sana. Setelah kami menjelaskan tujuan kami kepada mereka, mereka mengajak kami berkeliling rumah itu dan menceritakan sedikit lebih banyak tentang keluarga tersebut dan nasib mereka. Jadi, para pria di sini adalah orang-orang Yahudi dari komunitas tersebut, dan mereka benar-benar mengenal para pemilik tempat yang akan kami dokumentasikan hari ini. Dan mereka mengatakan kepada kami bahwa pada tahun 2018, seperti yang saya katakan sebelumnya, terjadi kebakaran di tempat ini. Dan Anda juga mengenal orang yang tinggal di tempat ini, bukan? Ya. Dan siapa dia bagimu? Itu adalah seorang teman. Ya, seorang teman. Ya, temanmu. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tinggal di sini? Mereka menjual rumahnya dan ada kebakaran saat konstruksi. Oke, jadi mereka pindah ke tempat lain sekarang. Tapi mereka aman kan? Iya, semuanya baik-baik saja. Nggak ada yang terluka. Oke, itu bagus. Mungkin lebih bagus buat vlog kalau ada yang terluka. Aku nggak tahu. Enggak. Enggak. Kita nggak ngelakuin itu. Kita bukan kayak gitu. Semuanya soal konten. Jadi, Terima kasih teman-teman. Mereka akan menunjukkan beberapa hal di dalam rumah. Mungkin juga menceritakan sesuatu tentang sejarahnya. Jadi pertama-tama saya akan memindahkan mobil saya karena saya parkir di sekolah Yahudi di sana dan mereka bilang mobil kita akan digembok. Jadi itu yang akan saya lakukan dulu. Jadi teman-teman, saya akan bertemu kalian sebentar lagi. Kenapa mereka tidak merenovasi tempat itu? Saya tidak tahu. Mungkin mereka tidak mendapatkan uang asuransi. Uang asuransi? Belum ada asuransi untuk rumah itu. Kenapa belum? Mereka sedang dalam proses menjual rumah itu. Lalu rumahnya terbakar. Jadi asuransi belum berlaku untuk rumah itu. Ya ampun. Jadi sebenarnya rumah itu tidak terlalu tua kan? Tidak, rumah itu cukup tua saat mereka menjualnya. Ya, aku juga kurang tahu pasti. Tapi kurasa rumah itu dari tahun 1981 atau semacamnya. mungkin. Itu masuk akal. 1981. Terlihat tua. Jadi apakah ini rumah Yahudi yang khas menurutmu? Tidak. Ini agak terlalu besar. Oke, tapi seperti rumah orang Yahudi kaya pada umumnya. Tidak lagi, sekarang sudah agak tua. Oke, menarik. Jadi, kalau kamu melihat ciri apapun di rumah ini yang khas dari budayamu, oh, Ya, seperti topi-topi di sini. Oh ya. Jadi banyak topi di seluruh rumah ini. Like praying when you Itu untuk berdoa. Kami memakainya saat kami berdoa. Dulu, memakai topi dianggap berkelas kalau mundur ke tahun 1900-an. Semua orang memakai topi. Oke. Ya, saya tinggal sangat dekat dengan Antwerpen dan saya selalu melihat komunitas Yahudi berjalan-jalan dengan topi. Itu seperti penutup kepala kedua, seperti kita punya ini. Area. dan kitab suci kalian adalah Taurat, kan? Ya. Oke. Dan kami sedang membahas ini. Ini ditulis di sini dalam bahasa Ibrani karena kami melihat sisi gedung dan itu adalah huruf-huruf aneh seperti di sekolah. Itu bahasa Ibrani kan? Kamu juga tahu cara berbicara dalam bahasa itu. Beberapa teroris itu salah kan? Beberapa sekolah mereka punya mata pelajaran tentang itu. Jadi kita bisa membacanya. Jadi kalau kita menemukan Taurat di dalam rumah, kamu bisa membacanya. Secara teknis ya. Ya, secara teknis. Menerjemahkannya akan sulit. Menerjemahkan benar-benar sulit. Jadi sekarang saya kembali di luar. Tapi sekarang saya berdiri di depan tempatnya dan saya baru saja melihatnya untuk pertama kali. Dan tempatnya terlihat megah. Bahkan terlihat seperti tempat di Eropa. Izinkan saya menunjukkan seperti apa tempat ini. Jadi mereka memiliki bagian depan mansion yang indah di sini. Wow, ini terlihat seperti gaya arsitektur Austria-Jerman di sini. Mereka bahkan memiliki air mancur di depan mansion ini dan juga jalan masuk serta halaman depan yang sangat luas. Orang-orang ini memang kaya dan kami baru saja berbicara dengan orang-orang Yahudi dan mereka mengatakan bahwa mereka memang memiliki beberapa bisnis. Mereka memegang posisi manajerial di beberapa bisnis. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di komunitas New York tetapi juga di komunitas orang Yahudi. Sebuah air mancur yang indah di sini. Di depan rumah, izinkan saya menunjukkan arsitektur tempat ini juga. Saya menikmati tempat ini. Lihat arsitektur batu yang mereka miliki di sana. Batu yang terekspos. Saya rasa ini bukan batu asli sepenuhnya. Mungkin ini hanya tiruan, tapi tetap terlihat luar biasa.
Rasanya seperti saya sedang berada di Austria, Jerman, seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan kita sedang menjelajahi salah satu tempat di negara itu. Semuanya ditutup dengan papan setelah hancur karena kebakaran pada tahun 2018. Bahkan bisa melihat kepala singa di sini menjaga pintu depan rumah ini. Dan sepertinya dulu dari sana juga menyembur air pada masa lalu. Ini adalah pintu masuk depan ke rumah. Dan di atas sana, kamu bisa lihat bahkan masih ada balkon yang tersisa. Di mana mereka bisa berdiri di atas sana pada pagi hari, minum kopi, dan melihat-lihat properti mereka. Dan di sini kamu akan masuk ke dalam rumah mewah mereka yang indah. Wow, pintu depan ini luar biasa. Mari kita buka pintu cantik ini dan kita kelilingi rumah ini bersama-sama. Wow, rasanya luar biasa saat masuk ke lorong ini. Lihatlah kemewahan yang ada di depan kita ini. Orang-orang yang pernah tinggal di sini benar-benar kaya raya. Saya belum tahu banyak tentang mereka, tapi saya berharap bisa mengetahuinya saat kita menjelajahi tempat ini. Bahkan sisi-sisi lorong di sini pun benar-benar didesain dengan detail. Setiap detail kecil sudah mereka pikirkan. Mari kita tutup pintu ini, lalu kita punya ruang yang tenang untuk melakukan tur keliling mansion ini. Wow, bahkan bagian dalam pintunya di sini memiliki ukiran yang unik. Setiap detail kecil sudah mereka pikirkan. Bahkan pegangan pintunya juga. Kuningan atau lapisan emas yang mereka gunakan di sana atau warna kuningan ini. Dan bahkan satu pegangan sayangnya sudah patah. Disinilah dulu sistem alarmnya yang sekarang sudah dibongkar dan semua saklar lampu juga masih ada di sini. Saya dengar dari seseorang bahwa dulu listrik di tempat ini masih berfungsi. Itu terdengar sangat tidak aman bagi saya karena pernah terjadi kebakaran besar di sini. Ruangan pertama yang akan saya tunjukkan kepada Anda di sini adalah yang ini. Ukiran di atasnya di sini, lalu pintu-pintu dengan gaya yang sama tapi dalam versi yang lebih kecil yang bisa dibuka. Wow, ini benar-benar longgar dan itu memperlihatkan kamar mandi dengan cermin-cermin di dalamnya. Lihatlah ini. Bukankah itu benar-benar gila? Seluruh lantai tertutup puing-puing, jadi kita bisa masuk ke sini, tapi kita harus sangat berhati-hati. Lihatlah ini. Saat kamu duduk di toilet di sini, kamu bisa melihat dirimu sendiri dari setiap sudut saat sedang buang air. Aku sama sekali tidak menginginkan itu. Menurutku, marmer yang indah, semua artefak dan ornamen masih berdiri di sana. Wah, ini gila. Aku akan menghancurkannya. Dan kemudian lorong yang luar biasa itu sendiri dengan lampu gantung yang tergantung di atas sana. Oke, ada satu lagi pintu seperti itu di sini. Mari kita lihat di balik pintu yang satu ini. Mari kita lihat apa yang ada di baliknya. Ada ruangan lain juga di belakang sana. Aku belum pernah melihat yang ini sebelumnya. Oh, ini terlihat seperti ruangan bergaya dekorasi Prancis, seperti yang bisa kamu lihat saat kita masuk ke sana. Aku akan menyalakan lampu sedikit dan menunjukkan ruangan ini padamu. Aku tidak yakin dulu ruangan ini digunakan untuk apa di rumah ini. Kamu bisa melihat sebuah kursi masih berdiri di sana. Perapiannya indah dengan detail desain yang luar biasa. Saya suka kaca biru yang ada di belakang sini. Dan bahkan semua kayu bakar masih ada di sana. Dari masa lalu, ini digunakan untuk menerangi tempat ini. Botol-botol yang dulu digunakan untuk menyimpan minuman keras pada zamannya, dan kemudian kita punya semacam botol trompet dengan tulisan Ibrani di sana. Seperti kebiasaan saya selalu mencium bau sesuatu, dan selalu ingin tahu seperti apa minuman keras ini. Saya tidak akan mencicipinya, tenang saja. Oh, ini sebenarnya minuman keras yang sangat enak. Wah, baunya benar-benar enak. Tetap saja, setelah 4 tahun ditinggalkan dan kebakaran yang terjadi di sini, tentu saja itu menarik.
Sebuah lampu yang indah juga berdiri di sini, tapi sekali lagi ada beberapa fitur desain unik di bagian bawahnya. Benda ini di sini, ini terlihat seperti guci, tapi jelas bukan semacam vas. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Yahudi yang saya tidak tahu apa-apa tentangnya. Lalu perlahan-lahan. Dan juga, lihat permadani ini atau dinding ini bahkan bukan wallpaper. Inilah yang saya maksud tadi. Ini adalah gaya Perancis, seperti kita punya wallpaper timbul di rumah ini. Dan itu sesuatu yang sering kamu lihat kembali, juga dalam rumah-rumah bangsawan Perancis dan kastel. Dan di tengah ruangan, ada kursi berlapis kain yang indah ini berdiri, menunggu untuk digunakan lagi. Apa yang kita punya di ujung ruangan ini? Sebuah lentera lagi. Sebuah laci lagi di bawah sana. Oh, dan di sini kita punya salah satu penutup kepala Yahudi itu. Lihat apakah ada merek di dalamnya, Roin Faux tertulis di bagian dalam. Diimpor secara eksklusif oleh Bancroft. Mari kita kembali ke sini. Mari kita lihat sekali lagi lorong ini. Oh, aku tidak bisa berhenti kagum betapa indahnya ini. Meskipun ini adalah sebuah rumah mewah yang dibangun pada tahun 1980-an, rasanya tetap seperti aku sedang berjalan di tempat yang memiliki ratusan tahun sejarah. Dan tempat ini menunjukkan banyak jejak sejarah itu. Dan kemudian mereka juga memiliki sudut ruangan di sini. Benar-benar hangus terbakar. Di sini ada manekin, ada topi Yahudi di atasnya, dan sisi topinya benar-benar hangus terbakar. Ini adalah salah satu ceruk di dinding tempat dulu Anda juga akan meletakkan patung booster. Saya rasa ini bukan aslinya. Manekin ini kemungkinan dulu mereka punya patung ukiran yang berat dan indah, seperti patung marmer di sana. Tapi yang ini jelas bukan aslinya. Dan kemudian mereka punya sudut ini di ruangan. Saya rasa ini mungkin dulunya sudut membaca atau semacamnya. Dulu juga ada lampu di atas sana. Di atas sana pada list dekoratif besar ini. Dan kemudian mereka punya kursi yang indah berdiri di sini. Dan saya pikir ini semacam ruang membaca. Terutama saat kamu duduk di sini. Bayangkan dulu ketika kamu tinggal di rumah ini. Punya pemandangan seperti ini saat kamu membaca. Pasti itu luar biasa. Di sini kita melihat salah satu karya seni pertama. Benar-benar hancur setelah kebakaran oleh orang-orang yang datang ke tempat ini untuk merusaknya. Sesuatu yang sangat mengerikan. Ada juga jam yang indah di sini. Ini jam regulator. Oh, itu suara yang sangat keras. Lihat apa yang baru saja aku temukan. Ya ampun, di sini ada anak laki-laki Yahudi. Mungkin salah satu penghuni tempat ini. Dan lihat ini. Mereka semua menandatangani ini dan menulis di atasnya. Mungkin anak-anak dari kelasnya. Mungkin sesuatu terjadi padanya, aku tidak tahu. Mereka bahkan menggambar kumis dan janggut padanya. Seperti yang bisa kamu lihat, ini cukup menarik. Oke, mari kita letakkan ini kembali dengan rapi, beri sedikit ruang di sini. Di belakang sofa, dan selesai. Oh, lihat topi ini, cukup menyeramkan tergeletak di sini. Dan mereka punya semacam area penyimpanan di sini, di bawah tangga. Wow, beberapa karya seni disimpan di sini dan beberapa barang lainnya seperti itu. Dan kemudian kita akan masuk ke salah satu ruangan paling spektakuler di seluruh tempat ini. Ruang keluarga, tempat keluarga berkumpul, mengadakan pesta makan malam dan banyak tertawa bersama. Masih bisa merasakan kenangan yang telah tercipta di ruangan ini. Saya suka bagaimana ruangan ini ditata. Ini benar-benar terlihat seperti rumah bangsawan khas Eropa di selatan Prancis. Dan itulah yang benar-benar membuat saya tertarik dengan tempat ini, membangkitkan banyak kenangan. Saya datang ke Amerika Serikat dengan anggapan bahwa semua tempat yang akan saya rekam itu pada dasarnya sudah hancur. Tapi menemukan tempat seperti ini yang benar-benar ditinggalkan benar-benar membuat saya tercengang. Karya seni dan semua yang masih ada di sini, itu benar-benar gila. Dengan lemari indah di sini, dengan desain yang rumit, ini adalah sesuatu yang khas Eropa, yang mungkin diimpor pada suatu waktu. Kamu punya lambang senjata di sini, lekukan di sini, dan lemari indah ini baru saja.
sebuah barang antik yang sangat mahal. Oh, lihat lapisan emas yang mereka pasang di sini. Mereka mungkin meletakkan ini di atas meja saat mengadakan pesta makan malam. Pesta makan malam mewah? Wow, semuanya masih ada di sini. Benar-benar macet. Dan kemudian semua botol minuman keras masih ada di atas sana. Mereka benar-benar suka minuman keras di tempat ini. Kita sudah lihat botol-botol lain di ruangan lain. Tapi sepertinya aku juga harus mencium yang satu ini. Karena ini adalah minuman keras yang belum pernah aku lihat seumur hidupku. 32 Maraska Original Liqueur. Dan aku sedang melihat dari negara mana asalnya. Tapi aku tidak melihat apapun di sana. Mungkin ini dari Praha, Republik Ceko. Tapi biar aku buka dulu botol cantik ini, aku nggak bisa membukanya. Aku akan tinggalkan saja di sini. Nggak apa-apa. Ada tanaman cantik juga yang berdiri di sini. Dan ini adalah minuman keras Yahudi. Seperti yang bisa kamu lihat, ada tulisan Ibrani di botolnya. Ini semacam anggur putih. Aku rasa ini juga belum dibuka, jadi aku nggak akan membukanya. Wow. Ada meja pojok di sini untuk memajang beberapa barang, dan lampu gantung yang indah tergantung di dinding sini. Lampu gantung kristal seperti yang selalu aku bilang. Dan kemudian pemandangan di depan kita ini adalah sesuatu yang sangat unik. Seperti lemari-lemari ini, lemari berlapis emas ini adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya selama karirku menjelajah. Lemari-lemari itu juga telah rusak akibat kebakaran yang terjadi di tempat ini. Kamu bisa lihat ada bekas asap hitam di lemari-lemari itu. Dan lemari-lemari itu juga rusak akibat kejadian itu. Tidak ada yang benar-benar menarik di sana. Tapi yang paling membuat saya penasaran adalah manekin-manekin di sini. Seperti orang Yahudi yang sangat suka topi, mereka selalu memakai topi kapanpun. Dulu saya sering berjalan di jalanan Antwerp, sangat dekat dengan rumah saya. Mereka memiliki komunitas Yahudi yang sangat besar dan taat. Dan Anda akan melihat mereka semua berjalan-jalan dengan topi seperti ini. Dan itu sangat umum dalam tradisi mereka. Wow. Sebuah lukisan yang tergantung di sini di dinding. Tentang sebuah kota kecil di suatu tempat. Dan kemudian kereta bayi ini di tengah ruangan. Bukankah itu barang antik yang sangat indah dengan 2 boneka di dalamnya? Ya ampun, mungkin ini milik anak-anak para wanita yang dulu tinggal di sini. Mereka bisa bermain dengan boneka itu. Bisa kamu bayangkan berjalan di jalan dengan kereta dorong ini dan anakmu di dalamnya? Kamu pasti jadi pusat perhatian saat melakukannya. Bahkan lebih banyak boneka di lemari ini dengan gaya yang sama persis seperti lemari yang satunya. Satu-satunya perbedaan adalah lemari ini punya laci di dalamnya. Wow. Aku juga suka wajah yang ada di sini. Lihat di sini, di atas meja. Salah satu senjata mereka masih tertinggal. Ini sebenarnya adalah senjata pertama yang aku temukan di Amerika Serikat. Wow. Dan ini jelas-jelas senjata asli, seperti yang bisa kamu lihat. Tidak ada tulisan apapun di sana. Tunggu, ada tulisan di sini. BSIO. BS10 Soul. Senapan yang luar biasa. Selalu terasa sangat istimewa menemukan senapan itu di tempat yang terbengkalai. Karena harganya tidak murah. Dan kemudian meja di bawah sini. Desain yang indah. Wajah yang dipahat di sini sangat unik. Lihat apakah ada sesuatu di laci di sini. Tidak, dulu ada barang-barang di sini. Kamu masih bisa melihat bekasnya di sana. Dan kemudian kita punya perapian ini untuk menerangi ruangan ini pada masa itu. Bahkan beberapa blok makanan masih ada di sana dengan marmer di sekelilingnya. Pasti sangat indah saat perapian itu menyala. Semua orang duduk di sofa di sini dan saling menikmati kebersamaan. Minum minuman keras, ngobrol tentang keseharian mereka. Saya hanya bisa membayangkan, pasti itu luar biasa. Keranjang makanan di sini seluruhnya terbuat dari beton. Dan ada cermin besar di belakang sana. Kita bahkan punya beberapa list dinding yang megah di sini.
Saya belum menyadarinya, tapi benar-benar di setiap sudut tempat ini ada desainnya. Di seluruh rumah ini. Masih berdiri di atas meja kopi ini di sini. Dan 2 sofa ini di sekitarnya. Sekarang kita juga punya semacam lampu berbentuk vas di sini di samping. Dan entah kenapa ada tali yang tergantung dari langit-langit di tengah ruangan ini. Satu lagi lampu gantung yang sama tergantung di sini di dinding. Dan kemudian kita punya troli di sini. Sepertinya ini bukan yang asli. Ini hanya sebuah benda dekoratif yang mereka miliki di rumah. Oh, lihat ini. Ini benar-benar parah. Kamu bisa melihat jejak kaki di sini di dinding. Tempat mereka mencoba menendang dan membuat lubang di dinding. Astaga. Beberapa orang memang tidak punya rasa hormat sama sekali. Lemari yang bagus juga ada di sini. Dan kemudian ada beberapa lukisan di bagian atas sana. Wow, ada kuil di belakang. Pemandangannya juga indah sekali. Beberapa bunga dan semacamnya di atas sana. Oh. Lihat yang ini. Ini adalah seekor musang. Musang awetan. Itu mungkin sesuatu yang akan dikenakan oleh wanita di rumah ini. Sesuatu yang sekarang terasa menjijikkan. Dan kita, bahkan ada 2 setelan yang berpasangan. Sesuatu yang sekarang sudah tidak pernah kita lakukan lagi. Itu sudah tidak bisa diterima lagi. Dan mereka digantung di kursi berlapis kain di sana. Ada satu hal lagi yang perlu saya tunjukkan dari ruangan ini. Dan itu adalah patung-patung yang ada di sini. Patung-patung yang diukir dengan indah, seperti yang bisa Anda lihat. Dan kemudian kita bisa masuk lebih jauh ke sisi mansion ini. Dan disinilah sebenarnya mulai menjadi cukup menarik. Karena disinilah kebakaran terjadi pada tahun 2018. Dan kamu bisa melihat dengan jelas akibatnya. Tempat ini sudah tidak layak huni lagi. Seluruh langit-langit runtuh di sini. Di atas adalah kamar tidurnya. Dan kamu bahkan bisa melihat kasur yang nyaris tergantung. Tapi di sini kita baru saja masuk ke tempat yang dulunya adalah dapur keluarga Yahudi ini. Di mana para ibu seperti biasanya. Dan komunitas Yahudi dulu memasak makanan untuk seluruh keluarga. Menurut saya, yang juga sangat menarik adalah gaya arsitektur dapur ini. Saat Anda masuk ke tempat ini, Anda langsung melihat rak besar di sini. Perpustakaan dengan ratusan buku. Semua buku resep masakan masih tertinggal di sini. Dan di bawah sini bahkan masih ada beberapa foto keluarga yang tertinggal. Lihatlah mereka. Itu adalah foto bayi yang bahkan tidak dibawa keluar setelah tempat ini ditinggalkan pada tahun 2018. Semuanya masih ada di sini. Kamu bisa melihat beberapa tulisan Ibrani di buku ini di sini. Jamuan makan malam peringatan hari jadi ke-36. Salam buku steno. Bahkan ada beberapa tulisan tangan di bagian atasnya. Dan di sini kita punya buku kecil tentang perabotan. Dan sekarang mari kita lihat lebih dekat dapur ini, karena disinilah para ibu keluarga, seperti yang biasa terjadi di komunitas Yahudi dan dalam budaya mereka, memasak makanan untuk keluarga dan para pria yang tinggal di sini. Semuanya rusak dan roboh, benar-benar sudah lapuk. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Balok-balok di langit-langit sini sudah terbakar habis sampai jadi abu. Saya suka gaya dapur ini. Ini benar-benar mengingatkan saya pada dapur bergaya Austria Jerman yang pernah saya rekam di video lain. Nanti akan saya cantumkan linknya di atas. Kulkas yang sangat besar. Bahkan berbagai botol masih tertinggal di sana setelah kebakaran hebat itu. Semua peralatan masak mereka, semuanya masih dalam keadaan rusak seperti ini. Di sini kita bisa melihat potongan-potongan kamar tidur tergeletak di tanah. Mari kita lihat. Ini mungkin berasal dari lemari di lantai atas yang jatuh. Di sini juga ada potongan langit-langit. Semuanya masih tertinggal. Saya suka lampu-lampu yang tergantung di sini. Dan semua piring, cangkir, dan porselen masih ada di lemari di sini. Itu sangat menarik.
Saya tadi baru saja berbicara dengan orang-orang Yahudi itu dan saya bertanya, kenapa mereka tidak mengambil foto-foto dari tempat ini? Tapi mereka juga tidak tahu alasannya. Mereka tidak punya jawaban untuk itu, karena mereka bilang kepada saya bahwa komunitas Yahudi sangat menghargai warisan dan kenangan mereka, dan biasanya mereka sangat menjaga hal-hal tersebut. Tapi mengapa keluarga ini tidak melakukannya masih belum jelas. Mereka aman, mereka berada di tempat yang baru. Dan ya, masih belum jelas mengapa mereka tidak kembali untuk mengambil kenangan-kenangan penting yang mereka buat di tempat ini. Lihat kompor indah yang ada di sini. Bukankah itu menarik, teman-teman? Saya rasa mereka juga akan memasak sesuatu di sini, atau mungkin hanya untuk menghangatkan ruangan. Ada beberapa balok kayu bakar di bawahnya. Semuanya masih tertinggal sejak hari tempat ini dihancurkan. Wow, ada kompor yang luar biasa juga di sini. Kompor besi cor. Sebuah Carlano. Itu merek yang belum pernah saya lihat sebelumnya di video saya. Mari kita coba ke sini. Kita punya meja dapur besar di sini dengan kompor dan segala perlengkapannya. Mari kita coba ke sini karena saya melihat sesuatu yang sangat menarik di ujung sini. Semua botol anggur dan sampahnya masih tersisa di tempat penyimpanan di sini. Jenis anggur apa yang disukai orang-orang ini untuk diminum? Anggur docai. Ini hanya anggur meja. Seperti yang bisa kamu lihat, anggur meja dari buah anggur alami yang manis. Aku rasa aku bahkan melihat sebotol sampahnya tergeletak di sini. Sari apel berkarbonasi. Ini bahkan bukan alkohol. Ini mungkin hanya untuk pelayan. Wow. Dan bahkan ada microwave di ujung sini, terpasang di dinding batu. Lalu di sisi ini ada ruang makan. Saya akan ke sana sebentar lagi. Tapi saya rasa ini dulunya adalah ruang tamu mereka. Dan mereka bisa melihat seluruh hutan di ujung sana. Biar saya tunjukkan kalau saya bisa memperjelasnya sedikit. Seluruh hutan bisa kamu lihat dari jendela besar di sini. Dan desain dari luar juga kembali terlihat di bagian dalam. Dinding batu dan semuanya. Dengan langit-langit yang hangus di atas sana. Api menyebar ke seluruh rumah. Sebenarnya itu adalah ruang keluarga yang cukup indah. Dengan sofa besar di sini dan bangku di sana. Dan bahkan area yang lebih rendah ini dengan perapian di belakang lukisan itu. Masih bisa melihat sekilas perapian di belakang. Ada semacam buku di sini. Tamari yang terhormat, aku akan sangat merindukanmu tahun depan. Semoga kamu menikmati masa SMA. Aku sangat senang bersamamu di sekolah. Tolong nak, sayang kamu. Esther Alexander. Ini semacam buku di mana mereka menuliskan semua harapan mereka untuk anak yang pergi ke sekolah. Jadi Tamari adalah salah satu anak yang tinggal di tempat ini. Dan dia pernah bersekolah di SMA pada suatu waktu. Mungkin di negara bagian lain atau jauh dari sini. Bahkan ada tulisan di atas sini yang bertuliskan Tamari. Selstead Engraving. Jurnal itu, jurnalmu. Dan ini dari musim panas tahun 2014. Dan ini juga dari anak itu, Tamari, 30 Juni 2014. Semuanya masih ada di dalamnya. Catatan apa ini yang ada di lantai sini? Sayangnya, tidak ada apa-apa lagi di atasnya. Dan kemudian, salah satu ruangan favorit saya di seluruh tempat ini. Ruang makan. Sebuah ruangan yang sangat penting dalam rumah keluarga Yahudi. Dan di atas sini dulu ada jendela atap. Sayangnya sekarang tertutup oleh puing-puing akibat pelapukan alami. Tapi pasti dulu sangat indah di sini. Saat orang-orang masih duduk di sini mengelilingi meja. Bisakah kamu membayangkan sebuah keluarga Yahudi masih duduk di sini? Pria di pojok meja dengan topi di kepalanya. Dan mereka sedang makan malam bersama setelah seharian bekerja dan bersekolah. Wow. Tanaman-tanamannya juga masih ada di sini. Saya rasa ini tanaman palsu. Ya, ini tanaman palsu. Dan di sini kita bisa melihat foto anak-anaknya. Itu kemungkinan besar Tamari. Dengan adik perempuannya yang kita lihat di sebelahnya. Tanaman-tanaman yang indah juga ada di sini. Benar-benar mencerahkan ruangan, memberikan karakter pada ruangan ini.
Dan kemudian meja makan yang indah ini terletak di tengah ruangan. Ruangan ini, taplak meja masih terpasang di sana dan semuanya masih lengkap. Dan ada kursi di sini di ujung meja. Oh, aku juga suka lentera-lentera yang mereka punya di sini. Oke, aku rasa pintu di sini mengarah keluar ke balkon yang tadi baru saja kita lihat. Wow, lihat ini. Gambaran lengkap dari properti itu. Mereka memiliki properti yang sangat luas. Seperti yang bisa Anda lihat, anak-anak mungkin akan senang bermain di halaman belakang ini di antara pepohonan. Disinilah mereka biasanya makan malam di luar ruangan saat musim panas. Dan Anda bahkan bisa melihat sekilas rumahnya dari sini. Panel kaca besar di sana itu. SS gantung sedang terbentuk di sana. Saya akan mendekat sedikit ke sisi itu. Di sini kamu bisa melihat SS gantung sedang terbentuk. Wow, itu pemandangan yang indah semuanya. Aku suka sekali. Dan kemudian dari dapur kita bisa masuk lebih jauh ke dalam rumah. Dan hal pertama yang saya perhatikan di sini adalah lemari makanan ini dengan tulisan di sini. Nomor-nomor teleponnya bahkan masih tertulis di situ. Dan di sini tertulis Toddy, Mami, Bobby, Rachel, dan rumah. Jadi ini semua adalah nomor-nomor. Saya percaya bahwa Toddy adalah nama untuk seorang ayah. Dan di sini bahkan kita punya nomor telepon Mari. Tentu saja semuanya akan saya blur. Tapi percayalah padaku bahwa ada 4. Kamu bisa percaya padaku bahwa ada nomor telepon di sana. Tapi tentu saja saya tidak akan menunjukkannya. Banyak dokumen di sini juga. Dan kemudian ada nomor telepon dengan nama jalan dan semuanya. Dan di sini kita punya pajangan foto-foto indah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu pernah tinggal di tempat ini. Dan mereka tidak terlalu tampak seperti orang Yahudi di foto-foto ini. Mungkin saat liburan mereka tidak seketat ketika pergi ke sinagoga atau saat menjalankan agama mereka. Semua kaleng makanan masih tertinggal di lemari ini. Botol-botol, zaitun, semuanya masih ada di sini. Oh, aku hampir terjatuh di sana, ya Tuhan. Panci dan wajan di sini, bahkan ada kulkas tambahan. Aku tidak yakin berapa banyak orang yang dulu tinggal di tempat ini. Tapi ini adalah rumah yang sangat besar. Jadi bisa dipastikan banyak orang yang dulu tinggal di sini. Di sini ada sebuah lemari. Lemari ini masih penuh dengan pakaian. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa mereka bahkan tidak membawa pakaian mereka keluar dari rumah. Itu tidak rusak. Tidak ada yang salah dengan itu setelah kebakaran. Ini adalah pakaian resmi mereka yang biasa mereka pakai saat ada acara formal, pergi ke sinagoga, dan menjalankan ibadah serta hal-hal seperti itu. Sangat menarik. Semua sarung tangan mereka juga masih tertinggal di sana. Permisi semuanya. Dan di sini kita masuk ke, saya rasa semacam ruang bermain. Oh iya, bahkan langit-langit di sini juga runtuh. Mungkin karena panas yang dihasilkan di tempat ini. Bisa melihat beberapa papan permainan masih tertinggal. Words with Friends, kartu remi, kartu Uno. Ada juga papan permainan yang tergeletak di lantai. Jadi di sini, ini adalah ruang bermain mereka. Bahkan meja pingpong masih tertinggal di sini. Dan kemudian ini ya, kami menyebutnya biliar sepak bola di Belgia. Dengan knop-knop di atasnya dan bolanya memantul dari situ. Sebenarnya ini meja biliar yang sangat aneh. Saya akan menyebutnya meja biliar saja karena saya belum pernah melihat bentuk seperti ini sebelumnya. Biasanya ini hanya meja biliar biasa dengan ini. Ada karet penutup di tengahnya untuk memantulkan bola. Bahkan di ruangan ini saja ada dapur.
Kamu benar-benar bisa tahu seseorang kaya kalau rumahnya punya beberapa dapur. Dan kemudian ada area duduk di sisi ini juga. Tempat mereka biasa bersantai di malam hari, bersenang-senang, dan menikmati kebersamaan. Wow, luar biasa. Lihatlah ini. Ini sebenarnya adalah denah rumahnya. Kamu bisa melihat tangga yang tadi kita lihat, ruang makan yang ada di sini, ruang tamu, kamar tamu. Aku rasa sekarang kita sedang berada di ruangan ini. Tidak. Kurasa kita sedang berada di ruangan ini. Ya. Itu sangat menarik. Dan ada beberapa seperti ini. Oh, ini adalah pemandangan dari depan rumah. Tapi sebenarnya itu bukan rumah yang kita kunjungi hari ini. Jadi ini mungkin rumah yang berbeda dari yang sedang kita tempati sekarang. Memang terlihat mirip, tapi ya kalau saya perhatikan lorongnya lebih dekat, itu tidak menyerupai rumah ini. Jadi mungkin di perusahaan manajemen mereka juga mendesain rumah dan semacamnya. Ada sebuah buku yang tergeletak di sini. Ya Tuhan, coba lihat ini. Ini adalah kisah tentang bagaimana kakek buyut saya selamat dari Holocaust. Kakek buyut saya, Jitsuka Stonehall, berusia 14 tahun saat perang. Orang tuanya dibawa pergi dan dia ditinggalkan bersama tetangga non-Yahudi. Ini adalah kisah lengkap tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa mengerikan yang terjadi pada komunitas Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Mereka benar-benar tidak pantas menerima ini. Tidak ada seorang pun yang pantas mengalaminya. Dan ini adalah foto pria yang dimaksud yang selamat dari Holocaust. Semua orang ini masih ada di sini. Itu benar-benar membuatku terdiam sejenak. Saya sangat tertarik dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua dan alasan di balik peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi. Saya juga pernah mengunjungi banyak kamp Holocaust di Polandia dan Jerman. Dan hanya dengan melihat sebuah rumah di sini di Amerika Serikat yang ternyata menyimpan sejarah tentang orang-orang yang tinggal di sini, yang bahkan mengalami peristiwa-peristiwa mengerikan ini. Ini sangat menyentuh, benar-benar menyentuh. Oke, mari kita lanjutkan. Wow, rumah ini membuat saya terdiam. Saya akan mengatakannya lagi. Saya rasa kita sekarang berada di semacam ruang cuci di sini. Anda bisa melihat setrika masih berdiri di sana, peralatan merajutnya, semuanya masih ada di sini. Beberapa potong pakaian dengan label yang masih menempel di sana. Oh, saya suka papan setrika ini yang bisa dilipat ke dalam dinding, lalu tersimpan rapi dan bisa dikeluarkan lagi saat kamu membutuhkannya. Semua selimut, pakaian, dan semuanya masih ada di sana. Oke, sebelum kita naik ke atas, pertama-tama kamu bisa lihat tangganya di sini. Ada satu tangga ke atas, tapi juga ada satu ke bawah. Tadi saya sudah sekilas menunjukkan bagian bawah kepada Anda. Tapi mari kita turun ke sana sekarang dan kita lihat lebih dalam. Karena menurut saya itu juga ruang yang cukup menarik. Di ruang bawah tanah sebuah tempat, orang juga menyimpan banyak artefak dan sejarah tentang kehidupan mereka karena mereka sudah tidak membutuhkannya lagi. Wow, ada beberapa lukisan di sini yang benar-benar sudah terinjak-injak. Seperti yang bisa kamu lihat, aku akan menyelamatkan yang satu ini karena menurutku ini sangat menyedihkan. Biar saya amankan dulu. Orang-orang hanya akan menginjaknya dan menghancurkannya lebih parah dari sekarang. Apakah mungkin api berasal dari ruang bawah tanah ini? Di sini kelihatannya jauh lebih parah daripada di atas. Lihat semua asap hitam yang menyebar ke seluruh tempat ini. Di sini ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding yang benar-benar tertutup asap hitam. Dan di sini kita masuk ke semacam ruang bawah tanah yang lebih besar. Mungkin disinilah mobil-mobil dulu disimpan pada zamannya. Saya melihat bingkai foto dan berdiri di sini, bingkai foto berlapis emas. Lihat permainan ini. Saya lupa satu permainan arcade. Saya lupa namanya sebentar. Wow. Saya suka mesin-mesin ini. Senjakanya di situ dan semuanya. Dan saya akan memasukkan koin 25 sen ke sana, lalu kamu bisa main game.
Oh, lukisan-lukisan yang berdiri di sini masih cukup terawat. Lihat pemandangan di belakang sini. Mereka masih sangat terawat. Oh, lihat furniture yang ada di sini, di belakang sini. Kita punya sofa berlapis kain yang indah berdiri di ruangan ini. Mereka mungkin berhasil menyelamatkannya dari kebakaran dan meletakkannya di sini. Yang ini sangat bagus. Ini seperti sesuatu yang pernah saya temui di sebuah kastil Prancis yang pernah saya filmkan sebelumnya. Benda-benda ini dibiarkan membusuk di ruang bawah tanah rumah keluarga Yahudi ini. Itu adalah ruang bawah tanah yang sangat menarik. Aku benar-benar suka tempat ini sejauh ini. Aku penasaran apa yang bisa kita temukan di lantai atas. Jadi, ayo kita ke sana sekarang. Aku pasti akan menaiki tangga melingkar itu dan merasakan bagaimana rasanya ketika orang-orang dulu tinggal di sini dan seperti apa rasanya hidup di tempat semewah ini. Sekarang kita akan berjalan menaiki tangga ke lantai atas dan melihat apa yang ada di sana. Aku benar-benar menyukai desain dan arsitektur tempat ini, juga tangganya sendiri. Aku sudah mengungkapkan perasaanku berkali-kali, tapi tetap saja rasanya belum cukup untuk menggambarkannya. Jendela di belakang sini membiarkan cahaya masuk ke dalam gedung dengan lampu gantung di sampingnya. Rasanya begitu hangat dan indah. Lalu tangganya sendiri benar-benar megah dengan lampu gantung yang tergantung di tengah sini. Dan ada jalur pejalan kaki di sekelilingnya. Mari kita masuk ke ruangan pertama di sebelah kiri ini. Dan saya percaya bahwa ini dulunya adalah kamar utama tempat orang tua dari keluarga ini tidur. Sebenarnya ini cukup lucu karena di komunitas Yahudi mereka memiliki beberapa aturan yang ketat. Kamu bisa melihat bahwa tempat tidurnya bisa dipisahkan satu sama lain. Sebelum menikah, sebelum pernikahan, orang-orang, pria dan wanita tidak boleh tidur bersama. Mereka hanya boleh punya pacar ketika mereka berusia 19 tahun atau lebih. Jadi itu semua adalah aturan ketat dari komunitas Yahudi Hasidik. Wow. Lihat ini, saya suka tempat tidur ini. Ukiran yang indah di atasnya. Inlay yang indah, bunga-bunganya dan semuanya. Lalu bantal-bantal ini di depan tempat tidurnya. Sungguh menakjubkan untuk dilihat. Oh, harus menaruh ini kembali dengan rapi lagi, tentu saja. Aku harus mengembalikan semuanya seperti semula. Tempat tidurnya sudah berantakan di sini. Dan lalu ada bantal-bantal di depan tempat tidurnya. Dan bahkan ada lemari dengan gaya yang sama di ruangan ini juga. Dengan desain bunga di bagian depannya. Ukiran yang indah di seluruh bagiannya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi seluruh dindingnya entah bagaimana sudah hancur. Itu bukan bagian dari kebakaran. Mungkin ada seseorang yang masuk ke tempat ini dan mencari tembaga yang mungkin ingin mereka curi suatu saat. Sepatunya juga masih ada di dalam lemari. Dan di sini kita punya beberapa pakaian milik pria itu yang tertinggal. Lihat meja rias yang ada di sini. Di sini ada 2 kepala manekin yang berdiri di atasnya, masih dipasangi topi tradisional yang dulu biasa dipakai perempuan Yahudi. Dan kita sudah melihatnya di seluruh rumah. Topi-topi itu sangat besar di kepala mereka. Aku tidak bisa mengembalikannya seperti semula lagi. Mereka memang sangat mementingkan penutup kepala. Itu bagian dari tradisi mereka. Itu bagian dari komunitas mereka. Dan aku sangat suka bahwa mereka punya selera desain yang bagus orang-orang ini. Dan yang satu ini juga bergaya sama seperti perabotan lain yang kita punya di ruangan ini. Ini bisa dibuka untuk memperlihatkan laci-laci dan ruang tertutup yang bisa mereka gunakan untuk menyimpan kaos kaki, dasi, segala macam. Mungkin juga topi mereka. Desainnya sangat mewah. Banyak kemewahan di ruangan ini. Mari kita lanjut ke sini.
ada lemari lain yang berdiri di sisi ini. Dan saya belum pernah berada di sisi rumah ini. Ya Tuhan, mereka punya kamar mandi yang sangat mewah di sini. Kamu bisa melihat bakmen di atas sana, di ujung. Wow, seluruhnya mungkin terbuat dari marmer Italia. Oh, ini benar-benar bagus. Di sini mereka akan mengisinya. Menurutku, baknya cukup tidak nyaman untuk diduduki, tapi gayanya benar-benar luar biasa. Ini adalah alat untuk membuka dan menutup. Dan bahkan ada shower marmer di sisi ini. Semua produk mereka juga masih tertinggal di sana. Sampo mereka, topi mandi mereka, semuanya sudah benar-benar berkarat. Dan bahkan toilet mereka masih berdiri di bagian rumah ini. Ya Tuhan, bahkan ada sauna di tempat ini di mana pria dan wanita bisa duduk bersama di malam hari dan menikmati sauna hangat yang menyenangkan sebelum mereka tidur. Wow, pernahkah kamu melihat itu sebelumnya? Ini benar-benar gila. Dan semua produk mereka juga masih tertinggal di sini. Sikat gigi mereka, pasta gigi mereka, semuanya menghitam karena asap saat kebakaran dahsyat terjadi di tempat ini. Dan kemudian mereka punya pemandangan indah ke halaman belakang tempat ini. Lalu kita akan kembali keluar ke lorong. Lihatlah karya indah ini. Lampu gantung yang tergantung di sini di tengah. Lampu gantung kristal. Dan desain lengkung di atas sana. Itu benar-benar indah. Dan pada masa ketika jendela-jendela ini belum ditutup, pasti ruangan ini dipenuhi cahaya. Dan juga melihat dinding-dinding yang sepertinya tidak pernah dicat. Itu cukup aneh. Bahkan di ceruk-ceruk di dinding ini, tempat patung-patung akan ditempatkan. Dan di mana-mana ada lampu gantung model seperti ini yang digantung di sini untuk menerangi ruangan dengan lebih banyak cahaya. Ini sudah tidak bisa dibuka lagi, tapi ini menuju ke balkon yang tadi kita lihat di depan rumah. Lihatlah pemandangan ini. Itu benar-benar gila. Aku suka sekali. Ada laci yang berdiri di lantai atas sini juga. Beberapa dokumen di lantai. Itu saja dari perusahaan itu. Ya, ini dari perusahaan itu. Saya tidak akan membahasnya terlalu dalam karena kalau tidak, lokasinya akan terungkap. Tapi di sini ada lemari laci. Dan itu membawa kita ke bagian berikutnya dari penjelajahan ini. Dan di sini kita akan melihat kehancuran nyata dari bangunan ini. Saya rasa ini dulu kamar tidur lain. Banyak barang masih tergeletak di lantai. Oh, mereka punya semacam area sofa di sisi ini. Cermin di belakang sana. Cukup mewah sebenarnya. Dan di sini ada foto seorang gadis muda yang tergeletak di sini. Dia terlihat cantik. Oh, begitu banyak kenangan yang masih tersisa di tempat ini. Ini gila. Kaos kaki dan semuanya masih tergeletak di lantai. Dan di sini kita punya beberapa tulisan Ibrani di dokumen ini. Saya tidak tahu apakah ini sesuatu dari sekolah atau hal lain, tapi tentu saja saya tidak bisa membaca bahasa Ibrani seperti yang kamu duga. Ada foto lain, pria ini berbaring di lantai. Dia sedang mencium. Ada seorang wanita di atas. Mungkin ini pacarnya atau pacar rahasianya. Entahlah. Ini jelas pernah menjadi kamar tidur. Pakaian masih tergantung di lemari. Semuanya masih tersisa dari masa saat orang-orang masih tinggal di sini. Mari kita lihat jenis pakaian apa saja yang ada di sini. Sebenarnya cukup mewah seperti yang bisa kamu lihat. Ada juga kamar mandi di belakang sini yang benar-benar hancur karena kebakaran. Seluruh dindingnya benar-benar terlepas, rusak parah, dan langit-langitnya runtuh. Tapi setiap kamar tidur di tempat ini punya kamar mandi sendiri-sendiri.
Dan itu jelas menunjukkan bahwa orang-orang ini sangat kaya. Karena saat kita menjelajahi kastil dan istana di Eropa, kita selalu melihat bahwa setiap kamar punya kamar mandi sendiri. Dan hal yang sama juga terjadi di rumah ini. Jepit rambutnya juga masih tertinggal di sana. Indah. Ayo kita lanjutkan. Saya rasa kita bisa melihat gambaran umum dari area ruang tamu di sini. Di bawah, semua puing-puing yang bisa kamu lihat tergeletak di sana. Plafonnya runtuh. Lorong ini juga terlihat cukup surreal. Seperti yang bisa Anda lihat, catnya perlahan-lahan mengelupas dari dinding. Kayunya benar-benar habis terbakar oleh api. Dan saya sudah sering membahas di video-video Amerika Serikat saya tentang gaya konstruksi rumah-rumah ini. Dan itu sangat berbeda dengan di Eropa. Di sini Anda bisa melihatnya langsung. Semuanya terbuat dari kayu. Semuanya terbuat dari kayu lapis dan panel. Berbeda dengan di Eropa di mana semuanya dibangun dari batu. Rumah-rumah Eropa jauh lebih kuat. Saya rasa kalau terjadi kebakaran di tempat seperti ini di Eropa, rumahnya pasti akan tetap bertahan. Tapi sayangnya ini tidak bisa diperbaiki lagi. Dan sekarang kita sampai di kamar tidur lantai atas. Dan kita bisa langsung melihat ke dapur di bawah, tempat Morena sedang merekam sekarang. Itu benar-benar gila. Di sisi sini, kita punya semua pelapis tempat tidur yang tersisa di lantai atas ini. Jesus bilang bahwa ruang bawah tanah terlihat cukup parah saat kebakaran. Tapi lantai atas ini benar-benar hancur total. Area duduk kecil di sini, ada jendela di belakang sana, tapi sekarang ditutup papan sepenuhnya. Saya rasa setelah kebakaran, mereka menutup seluruh rumah ini dengan papan. Semua pakaian tergeletak di lantai. Dan kemudian di sini, kita sebenarnya punya barang yang cukup menarik, karena ini adalah jaket milik seorang wanita yang tinggal di tempat ini. Bagian atasnya terbakar, dan kamu bahkan bisa melihat ada topi yang masih tergantung di sana. Itu benar-benar menempel pada kain gaun merah yang indah ini. Saya suka gaya dan desainnya. Saya rasa kita bisa masuk ke kamar tidur di sini. Tentu saja saya harus sangat-sangat hati-hati karena lantainya mungkin tidak stabil. Ini bukan kamar tidur utama, tapi sebenarnya ini kamar tidur belakang yang cukup bagus. Kamu bisa lihat kasurnya masih berdiri di sana. Semuanya masih ada di sana. Dulu di situ ada kamar mandi. Seluruh lantainya sudah ambles. Mungkin aku bisa sedikit bergerak ke sini. Lalu kita bisa melihat sekilas lantai bawah di sana. Apa yang aku lakukan sekarang cukup berbahaya. Tapi aku hanya ingin memberimu gambaran, pemandangan tempat ini, dan menunjukkan padamu apa yang dilakukan api pada tempat seperti ini. Wah, kotor sekali. Semua pakaian masih meleleh di dalam lemari di sini. Dulu ini adalah pakaian putih di bawah sana, jaket putih dan putih. Aku lupa namanya sebentar, tapi semua barang ini sudah berubah jadi kuning. Itu sebenarnya cukup lucu karena aku sih menganggap diriku fasih berbahasa Inggris. Tapi kadang-kadang aku lupa nama-nama benda dan akhirnya aku harus improvisasi. Itu juga aku selalu dapat komentar tentang itu. Dan banyak orang bilang ke aku, itu namanya ini. Tapi kadang aku tahu, tapi kadang aku memang lupa. Tapi itu memang terjadi kalau kamu berbicara beberapa bahasa. Jadi kamu harus maklum soal itu. Di sini ada lagi sebuah lukisan yang benar-benar hitam tergantung di dinding. Bunga-bunga dan semuanya masih ada di sana. Lalu ada peti tempat semua perlengkapan tempat tidur disimpan. Mari kita masuk ke ruangan ini. Dan di sini ada satu kamar tidur lagi. Jadi kamu harus menyediakan tempat untuk 6 orang tidur di rumah ini. Jadi pasti pernah ada sekitar 6 orang atau lebih yang tinggal di sini pada suatu waktu. Semua buku mereka masih ada di sini yang dulu mereka baca di malam hari. Saya penasaran apakah saya bisa menemukan lebih banyak foto dan kenangan tentang orang-orang itu. Oh, di sini kita punya foto indah lainnya. Kita sudah melihat wanita ini sebelumnya di ruangan lain dan sekarang kita melihatnya lagi di tempat ini.
Oh, dan di sini kita juga punya foto lain lagi. Wow, lihat pakaian yang berwarna-warni ini. Mungkin untuk acara khusus mereka akan mengenakan ini. Dan bahkan lemari di sini juga. Benar-benar penuh dengan semua pakaian. Begitu banyak pakaian di rumah ini. Ini mungkin rumah di mana saya menemukan pakaian terbanyak sepanjang hidup saya. Benar-benar dari semua penjelajahan saya selama 9 tahun. Begitu banyak pakaian di mana-mana. Di tempat tinggal mereka yang indah ini, saya akan berterima kasih kepada orang-orang yang pernah tinggal di sini. Saya harap mereka menemukan rumah di mana mereka bisa bahagia sekarang dan di mana mereka bisa menjalani hidup mereka. Dan saya berharap suatu saat nanti mereka akan kembali ke sini untuk mengambil barang berharga dan barang-barang yang mereka tinggalkan karena semuanya tak ternilai. Kenangan yang tidak bisa digantikan. Jadi untuk orang-orang yang pernah tinggal di sini, tolong kembali dan selamatkan barang-barang itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Sejujurnya, menurut saya rasa ini adalah salah satu tempat terbaik di Amerika Serikat. Bukan hanya karena bangunannya, tapi juga karena cerita di baliknya. Orang-orang Yahudi yang kami temui di awal. Begitu juga semua kisah yang kami temukan di tempat itu dan keseluruhan video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan like videonya jika kalian suka. Subscribe di bawah jika kalian baru di channel ini, dan juga tulis komentar yang bagus di kolom komentar. Ada juga link di deskripsi untuk Patreon. Ini masih menjadi hobi bagi saya. Jadi jika kalian ingin mendukung channel ini dan membantu saya berkeliling dunia yang indah ini untuk merekam semua tempat terbengkalai ini, pertimbangkan untuk mendukung channel ini dan membantu saya. Sampai jumpa minggu depan di episode luar biasa berikutnya. Sampai jumpa, aku sayang banget sama kalian.